biasa. Oke. Ini belajaran mas bro. Yang sudah masuk segera absen kelasnya. Misalkan saya Cristiano Ronaldo kelas 10 IPA 8 hadir pak, nah gitu ya. Ya semangat mas bro. Yang sudah masuk absen ya, kita siap-siap untuk belajar. Saya sudah ada bawa materinya. Semangat mas Miss Putri. Absen dulu kelasnya, mana kelasnya? Absen. Absen kelasnya. Assalamualaikum Pak, ulun Jepri. Oke, masuk Jepri 10 IPA 1, saya 10 IPA 2. Loh, ini ada istri apa masuk itu? Oke, saya Tanda Andika Pramudia kelas. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Oke, selamat datang Anta. Waalaikumsalam. Suaranya udah kedengaran belum nih? Waalaikumsalam semuanya. Suara udah kedengaran? Cukup. Coba si Tanda, suaranya keras nggak? Halo. Kedengaran? Oke, kedengaran. Tanda gak usah pakai emot gitu, aku jadi takut Tanda. Kamu tuh cowok, emotnya gitu. Oke. Kedengaran Pak? Iya, sip. Oke, lanjut ya. Karena bentar lagi kalau kalian mau cepet tidur dan mau juga siap-siap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya kita pakai aplikasi, ada aplikasi Zoom ya, dan aplikasi yang lainnya macam, pokoknya banyak aplikasi. Tapi saya juga tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kondisi lapangan seperti apa, mungkin ada yang kuotanya, tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kondisi lapangan seperti apa, mungkin ada yang kuotanya, ada kemudian sinyal, memori HP, download aplikasi, mau foto aja, memori Anda penuh gitu ya, nggak muat memori HP-nya, padahal sudah 100 GB ya, memori internalnya. Tapi karena kalian sering belajar, aplikasi belajar banyak di HP, nggak ada aplikasi game kan, nggak ada, iya, akhirnya HP-nya penuh memori, ya kan? Oke. Tugasnya sudah pada selesai belum nih? Foto semua Pak. Oke. Yang dari Tanjung bagus nggak jaringan? Yang dari Tanjung. Ada yang dari Sapiri atau dari? Oke. Langsung lanjut aja ya. Masih ingat? Coba sebutkan. Oke, bagus. Atas sudah semua. Sebutkan aja misalkan masih ingat teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Teori Brahmana itu siapa? Coba ada yang jawab. Brahmana siapa Brahmana? Brahmana? Oke. Iya, oke. Alhamdulillah, bagus Pak. Oke. Mantap. Berarti dari Tanjung ada ya. Bagus. Ini kita ditonton sudah 22 juta orang yang nonton. Masya Allah, luar biasa menghayalnya.
Oh lumayan Pak, Lele dikit nggak apa-apa. Apa itu Brahmana? Masih ingat? Siapa itu Brahmana? Ada ingat nggak? Brahmana, Brahmana. Brahmana, Brahmana. Brahmana, Brahmana. Teori Brahmana. Saat Brahmana dari siapa? Pendeta kah? Pedagang kah? Pemusik kah? Apa? Pendeta kah? Pedagang kah? Brahmana. Ada yang bisa jawab teori Brahmana? Hipotesa Brahmana? Mantap. Siapa tuh? Oke, sip. Oke, masih ingat. Jadi mas, oke, sip. Jadi saya ulang lagi. Masuknya Hindu ke Indonesia, teorinya ada 5. Yang pertama Brahmana, kemudian Kesatria, kemudian Waisa, keempat Sudra, dan yang terakhir itu teori arus balik ya. Mungkin kalian sudah memahami itu semua. Kesatria, kemudian Waisa, keempat Sudra, dan yang terakhir itu teori arus balik ya. Mungkin kalian sudah memahami itu semua. Kemudian untuk Buddha tadi ada Dharma Duta. Kemudian oke, sip. Oke, mungkin agak ini ya. Lanjut ya. Ini sudah berapa? Sudah masih 22 juta orang yang nonton ini ya. Banyak juga ya. Kerajaan Hindu Buddha kurang lebih berkembang di Indonesia kurang lebih 1000 tahun ya. Dimulai dari kerajaan Kutai, masih ingat prasastinya Yupa, kemudian kerajaan Hindu di Pulau Jawa itu ada Tarumanegara, muncul lagi berkembang ya. Hindu Buddha ada Kediri, kemudian sampai pada puncaknya itu ada Majapahit. Nah, ketika di masa Majapahit ini masa kejayaan kerajaan Hindu ya. Kalau Buddha itu kerajaan Sriwijaya, rajanya Balaputra Dewa. Kalau Majapahit itu di masa Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Dan ada yang bilang seperti ini, oh nggak usah belajar sejarah, orangnya nggak bisa move on, nggak bisa ngelupain masa lalu. Kata siapa? Ini orang-orang nih. Belajar sejarah itu penting, bukan hanya hafalan, tapi apa? Tapi kita bisa lihat nilai-nilai yang ada di dalamnya. Contoh misalkan Gajah Mada, dia bersumpah palapa kan, dia ingin berjanji dengan dirinya akan menyatukan semua daerah di bawah panji-panji kerajaan Majapahit, dan itu berhasil. Lo bayangin, kalian bayangin dari Jawa, dari Pulau Jawa, dari daerah jauh, dan dia bisa menguasai wilayah-wilayah kerajaan yang lain. Nah ini juga kita bisa melihat kalau zaman dulu aja orang berkomitmen untuk menepati sumpahnya, kalian kita juga, oh saya juga harus punya janji ya, saya bersumpah atau saya berjanji deh, mungkin saya harus berjanji dengan dirinya akan menyatukan semua daerah di bawah panji-panji kerajaan Majapahit, dan itu berhasil. Lo bayangin, kalian bayangin dari Jawa, dari Pulau Jawa, dari daerah jauh, dan dia bisa menguasai wilayah-wilayah kerajaan yang lain. Nah ini juga kita bisa melihat kalau zaman dulu aja orang berkomitmen untuk menepati sumpahnya, kalian kita juga, oh saya juga harus punya janji ya, saya bersumpah atau saya berjanji deh, mungkin saya harus kerja, saya harus berhasil untuk membuat bangga orang tua ya, kan seperti itu ya. Atau aku akan kan seperti itu ya. Atau aku akan kamu kalau aku sudah bekerja. Jadi ada semacam karakter yang dari zaman dulu yang kita bisa ambil gitu, komitmennya itu kuat ya. Jangan
rumah, aku besok akan bangun pagi berangkat ke sekolah. Hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga ya berangkat tapi telat. Nah, gimana mau jadi seperti Gajah Mada ya. Tapi walaupun seperti itu, kita ambil sisi positifnya. Wah, sudah ada 24 juta tuh yang nonton. Oke, selamat bergabung semuanya ya. Khairan saya terlalu tinggi ya. Kemudian kenapa tadi saya pilih IG ini? Jadi ini mudah-mudahan bisa di-share. Terus bagi teman yang kuotanya nggak ada, sinyalnya susah, apalagi sibuk sekarang, bisa nanti kapan-kapan waktu ini disimpan dan ditonton lagi. Kembali kita ke kerajaan tadi. Setelah Majapahit, kemudian kerajaan Hindu-Buddha ini kemudian mengalami keruntuhan. Ya, kenapa mengalami keruntuhan? Kenapa? Karena beberapa macam faktor ya. Ada perang saudara, tidak adanya kaderisasi. Ya, ketika Gajah Mada meninggal, tidak ada penggantinya yang bagus. Akhirnya lambat laun kerajaan yang besar tersebut akhirnya runtuh seperti itu. Kemudian materi kerajaan Hindu-Buddha sudah habis, kita sudah membahasnya, saya cuma mengulang lagi. Kemudian muncul kerajaan Islam. Jadi materi ini kan kita mempelajari jejak-jejak peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tugasnya saya pikir kita kerajaan Hindu-Buddha sudah selesai. Kita sekarang ke materi kerajaan Islam. Di situ ada kerajaan Samudra Pasai, kemudian Malaka, Aceh, Demak, Banten, Mataram, Makassar, Ternate, dan Tidore. Saya minum dulu ya. Aus. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Nah, gorengan ada juga nah. Pisang goreng. Nah, bama ikan nggak bisa dimakan. Sudah? Oke. Saya kasih tugasnya kemarin, siapa pemerintahannya, bagaimana sumber sejarahnya, kemudian ya ketawa aja nggak apa-apa ya, asal jangan marah-marah. Saya tadi siapa raja yang terkenal, kemudian sumber sejarahnya apa, kemudian sistem pemerintahan seperti apa, kan seperti itu. Minta Pak bikin lah ya, ini istri saya bikin nih, makanya segera sukses, segera bekerja, segera menikah, dan dilayani istri. Halal lagi. Bagi yang belum halal kan nggak boleh. Oke, lanjut ya. Kita ke Samudra Pasai. Letaknya di daerah Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera. Kemudian sumber sejarahnya itu hikayat Raja Hamzah Pansuri. Jadi kita untuk membuat tulisan kerajaan itu harus ada sumbernya, karena kalau sejarah itu kalau tidak ada sumbernya, itu patut untuk dipertanyakan. Nah, sumber sejarah kerajaan Samudra Pasai dari mana, Pak? Kok ini Samudra Pasai berdirinya tahun 1200 sekian, rajanya ini dan sebagainya. Nah, itu dari salah satunya dari hikayat Raja-Raja Pasai karangan Hamzah Pansuri, itu jawabannya ya. Sumbernya itu. Nah, itu untuk kerajaan Samudra Pasai ya. Kemudian lanjut ke kerajaan Malaka. Nah, di sini menarik sekali. Kerajaan Malaka ada raja yang memeluk agama Islam. Dulunya dia sepertinya menganut agama Hindu sepertinya ya. Ada namanya Paramisora itu kalau tidak salah. Kemudian berganti nama menjadi Iskandar Shah. Nah, dia mendirikan kerajaan Malaka. Kemudian sumber sejarahnya adalah cerita atau hikayat dari Hang Tuah. Nah, Hang Tuah ini, Laksamana Hang Tuah ini seperti, kalau menurut saya ini seperti
Laksamana orang yang hebat seperti Gajah Mada. Jadi dengan rajanya Mansur Shah dan Laksamana Hang Tuah, akhirnya Malaka itu kuat seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada di kerajaan Majapahit. Nah, namun ya, seperti kita ketahui, akhirnya kerajaan Malaka ini di tahun 1511 ini direbut oleh orang Portugis, namanya Alfonso de Albuquerque. 1511 ya. Nah, di situ juga kenapa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Masih ingat 3G ya, gold, glory, dan gospel. Mereka mencari emas, mereka mencari kejayaan, dan mereka menyebarkan agama Kristen ya, seperti itu. Akhirnya mereka datang dan ada di Indonesia ya, mungkin di daerah waktu itu di beberapa daerah di Nusantara, saya sebutnya Nusantara aja dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian tadi samudra datang ke Indonesia. Masih ingat 3G ya, gold, glory, dan gospel. Mereka mencari emas, mereka mencari kejayaan, dan mereka menyebarkan agama Kristen ya, seperti itu. Akhirnya mereka datang dan ada di Indonesia ya, mungkin di daerah waktu itu di beberapa daerah di Nusantara, saya sebutnya Nusantara aja dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian tadi Samudra Pasai sudah, Malaka sudah, ke Kerajaan Aceh, ini di Pulau Sumatera juga. Kerajaan Aceh berkembang pesat di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ya. Sumber sejarahnya dari mana Pak? Itu ada Masjid Raya Baitur Rahman, ada Benteng Indrapatra juga, dan ada mata uang emas yang itu dari peninggalan Kerajaan Aceh ya. Nah, itu sumber sejarah Kerajaan Aceh. Oke. Lanjut, ada pertanyaan nggak? Wah, sudah 27 juta yang nonton nih. Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Sudah jelas ya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya, tadi sudah simpel aja. Tadi dari oke, nggak ada Pak. Oke, lanjut. Oke, alhamdulillah, mantap. Ini gimana screenshotnya ya? Oke. Nggak bisa screenshot digital, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Lanjut ya. Kita lanjut ke Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan kerajaan pertama di Pulau Jawa juga. Tadi yang Samudra Pasai, kemudian Aceh, kemudian Malaka itu di wilayah Pulau Sumatera. Ya, Sumatera. Loh, ya. Kalau kerajaan Islam di Pulau Jawa itu pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini menurut saya berkembang pesat di masa pemerintahan Sultan Trenggono ya. Sultan Trenggono, sumber sejarahnya itu adalah Masjid Agung Demak, didirikan tahun 1479. Nah, itu peninggalan besar sekali dari Kerajaan Demak. Lanjut ya. Sudah 27 miliar yang gabung. Halo semuanya. Wah, banyak sekali ya. Ke Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten boleh ya, atau langsung di sini tanya apa gitu ya. Ditanya tentang pelajaran ya. Nggak usah tanya bagaimana Pak cara melupakan mantan. Nah, itu nanti dulu ya. Boleh deh, tapi nanti aja dulu ya. Belajar dulu kita. Oke. Kerajaan Banten tadi Sultan Agung Tirtayasa
Sumber sejarahnya nih banyak ya, tapi saya simpen sumber. Yang pertama, sejarawan Portugis ya, namanya catatan João de Barros ya. João de Barros dia bikin judul Décadas da Ásia. Jadi sama seperti yang kronik, seperti Fahie, seperti Insing, tapi dia dari Cina. Nah, kalau ini dia dari Portugis ya. Nah, seperti itu. Dia bikin sumber sejarah kerajaan Banten. Kemudian jelas Masjid Agung Banten dibangun masa Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu lah. Mana? Nah, ini yang kering-kering ini nyaman nih. Oh, makan cuy. Oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kering nih, yang kering enak. Mantap memang. Sabar dulu bro, sambil santai-santai dulu. Ini jeruk. Ya udah tahu jeruk ya. Minum dulu ya bro, santai dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bama ikan, nggak bisa dimakan. Dua kali juga. Lanjut ya. Lanjut ke kerajaan tadi apa? Demak, kemudian Banten, ya. Kemudian kita ke daerah Sulawesi. Sini sebenarnya banyak kerajaan Islam ya, tapi saya yang disingkat-singkat aja, ya. Kerajaan yang di Sulawesi ini adalah kerajaan Goa Talo. Goa Talo ini yang paling terkenal ini adalah Sultan Hasanuddin. Dijulukin orang adalah ayam jantan dari timur karena keberaniannya ya melawan Belanda. Nah, tapi dia sumber sejarahnya satunya adalah Perjanjian Bongaya. Ya, Perjanjian Bongaya ini Sultan Hasanuddin akhirnya mau tidak mau memberikan kebebasan berdagang kepada VOC. VOC ini badan usaha milik Belanda waktu itu ya. Nah, Perjanjian Bongaya salah satu sumber sejarahnya. Kemudian sumber sejarah Goa Talo ini, kenapa Goa dan Talo ini akhirnya orang menyebutnya disatukan menjadi Kerajaan Makassar. Catatan Tom Pires juga, dan Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam sumber sejarahnya. Pose jauh ulun pak. Iyalah, pose lagi dah. Nah, pose. Akhirnya supaya nggak kepunguran katanya pose di pegang-pegang ya. Bukan, dipegang-pegang aja gitu kan. Pose supaya gitu ya. Enggak ya. Pokoknya di pose pegang-pegang aja. Biar udah kayak makan gitu kan. Kalau di Banjar apa ya bahasanya? Pose. Oh, merasipang sedikit mungkin gitu kan, atau juga. Puyer. Siapa itu? Oke. Lanjut ya. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kalau di Ternate itu wilayahnya di wilayah masih di Sulawesi menurut saya, tapi wilayah Ternate itu dari Maluku Timur sampai pantai Irian Papua wilayah kekuasaannya. Kalau Tidore itu wilayah kekuasaannya Gorontalo sampai ke Flores sampai ke Mindanao, itu wilayah kekuasaannya. Kalau Ternate pemerintahannya terkenal itu Sultan Ba'abula. Kalau Tidore Sultan Nuku. Nah, seperti itu ya. Sumber sejarah Ternate dan Tidore dari mana Pak? Sama seperti kerajaan yang saya jelaskan sebelumnya itu tulisan Tom Pires. Siapa sih Tom Pires ini? Ini orang Portugis. Dia lahir tahun 1468 sampai meninggal 1540. Dia nulis tulisan yang berjudul namanya Suma Oriental. Ini artinya penjelajahan pedagang Portugis. Dia tulis, akhirnya di situ ada disebutkan tentang tentang ya penjelajahan orang-orang Portugis itu ya. Kemudian yang kedua sumber sejarah Ternate Tidore itu adalah
Pak, kerajaan Tidore itu sebenarnya suatu kerajaan atau dua kerajaan Pak? Beda-beda. Ternate dan itu tuh terpisah ya, terpisah. Ternate, Tidore itu menurut saya itu jelas terpisah karena sultannya juga beda, wilayah kekuasaannya juga beda. Kemudian kita lanjut ya, sumber sejarahnya, tulisan yang terakhir adalah Antonio Galvao, orang Portugis. Dia juga salah satu sumber sejarah dari Ternate Tidore ya. Jadi ada tulisan Tom Pires dan tulisan Antonio Galvao. Ini sama-sama orang Portugis ya. Kalau di kerajaan Hindu itu terkenal Itsing dan Fahie. Wah, sudah bergabung ada 28 juta, 30 juta yang bergabung. Mantap. Lanjut ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang kehidupan politik ya, Ternate dan Tidore. Waktu itu Ternate bersekutu dengan Portugis, Spanyol bersekutu dengan Tidore. Namun karena ada perjanjian Zaragoza, Spanyol itu Pak, intinya Portugis dan Spanyol ini kan sama-sama dikasih kekuasaan. Portugis itu wilayah timur, tapi kalau salah selalu dikoreksi ya. Kalau Spanyol wilayah barat, jadi mereka nggak boleh perebutan kekuasaan. Jadi akhirnya Portugis menguasai di daerah timur, salah satunya di Ternate. Namun di Ternate pun akhirnya Portugis juga berhasil dikalahkan juga ya. Simpelnya seperti itu ya. Lanjut. Oke, sudah habis ya. Mungkin itu saja dulu ya. Saya simpel aja, nggak begitu banyak yang saya jelaskan, intinya saja. Dan saya yakin kalian sudah banyak itu nulis sumber sejarahnya, kemudian mungkin ada juga nambahkan jalannya, kemudian ada juga menambahkan wilayah kekuasaannya. Itu sudah bagus. Jadi yang jelaskan saya tadi adalah intinya saja ya. Kalau ada pertanyaan lagi, tolong di Japri boleh, di grup boleh ya, berkaitan tentang kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Oke ya, mungkin itu saja yang halo Bang Fajrin ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, jangan remehkan COVID-19, tetap jaga jarak, jaga kondisi tubuh, minum makanan-makanan yang bervitamin. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tugasnya dikerjain aja. Kalau ada yang kurang jelas lagi, kirim lagi di Japri aja ya. Oke, mungkin wah sudah ada 30 miliar itu yang nonton itu, Masya Allah. Oh ya, satu lagi ya, jangan, saya ingatkan lagi, ini jangan memaksakan teman untuk nonton live seperti ini, karena saya juga kemarin udah pakai aplikasi ZZ itu tadi ya, cuman saya nggak bisa caranya menyimpan video itu. Kalau ini kan mungkin nanti disimpan, suatu saat bisa ditonton sama teman-teman yang lain, mungkin nggak sekarang, mungkin ketika masuk sekolah nanti, jadi kan semuanya bisa sama-sama nonton. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Oh iya, belum gue lupa tuh, ada tugasnya tadi bagaimana proses penyebaran ini ya, penyebaran agama Islam tuh ya. Kalau sama teorinya, teori kapan Islam masuk ke Indonesia, caranya menyimpan video itu. Kalau ini kan mungkin nanti disimpan, suatu saat bisa ditonton sama teman-teman yang lain, mungkin nggak sekarang, mungkin ketika masuk sekolah nanti, jadi kan semuanya bisa sama-sama nonton. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf.
Oh iya, belum. Gua lupa tuh ada tugasnya tadi bagaimana proses penyebaran ini ya, penyebaran agama Islam tuh ya. Kalau sama teorinya, teori kapan raja Islam masuk ke Indonesia. Dikit lagi ya. Itu ada yang bilang abad ke-7 dengan utusan raja Arab mengunjungi Ratu Sima. Masih ingat Ratu Sima? Ratu Sima dari kerajaan mana? Ratu Sima. Ada yang bisa jawab nggak? Ratu Sima, masih ingat nggak? Ratu Sima. Ratu Sima. Halo Pak Halili. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Waduh Pierre. Ya gimana? Holing, nice. Nama lain kerajaan Holing? Nama lain kerajaan Holing? Vivi Zuna tuh siapa sih? Kediri Pak. Wah Tanda nih ngantuk. Minum dulu Tanda. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nice. Wih hebat Pak Majrin. Tuh kalah tuh sama itu teman saya tuh. Ya. Nah. Ya sip. Betul. Itu abad ke-7. Ada yang bilang Indonesia masuk Indonesia abad ke-11 dibuktikan oleh makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Jadi makamnya itu ada tulisan Arab ya. Kalau orang yang meninggal tulisan Arab berarti kemungkinan besar yang meninggal itu adalah orang Islam ya. Itu tanda. Kemudian di abad ke-13 itu catatan Marco Polo ya. Dan ditemukan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian kalau Hindu tadi masuknya lewat ada hipotesa Brahman, ada Ksatria, Waisa, Sudha dan arus balik. Kalau Islam bagaimana Pak? Di situ ada lewat jalur perkawinan, perdagangan, kemudian pondok pesantren dan kesenian. Itu jalur-jalur perdagangan, jalur-jalur Islam masuknya di Indonesia. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tanda sibuk konten Pak. Oh ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya? Oke. Itu saja. Maklumja umur tuhayer. Ini kan tidak di kelas. Anda di seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seperti siapa raja yang pertama tadi, kemudian raja yang terkenal siapa, cukup sampai situ aja cukup ya. Itu udah aspek pemerintahan, nggak usah banyak-banyak. Dia kayak Pak Rusman semansa persis. Waduh, jangan gitu masuk. Dan gitu saja ya. Ini gorengan lagi terakhir ya, udah penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cuy gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah itu aja ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga tubuh, jaga jarak, jaga hatimu. Kamu kalian ini nikah dulu baru ini ya. Oke bosi, saya tutup dulu ya. Oke, SMA. Oh dulu Pak. Oke, pesan Pak Budi apa? Pesan Pak Budi. Salam ganteng. Oke, salam ganteng Indonesia juga. Pesan Pak Budi. Nggak ada ya? Nggak ada obatnya, benar Pak Majri. Pesan Pak Budi apa? Boleh ingetin ya. Belajar setiap malam, cakep. Belajar setiap malam, cakep. Belajar setiap malam. Oke, apa lagi? Pak, perbanyak teman muslim, cakep. Ya, desain cita-cita, perbanyak teman positif.
Terus oke, terus oke, terus saat beribadah. Oke, oke. Kemudian bisa cita-cita berbanyak, jangan berzina. Oke, 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 oke. Lulus mau kemana? Benar. Lulus mau kemana tuh? Lulus mau berenang ke danau Asarehe, Pak. Lulus mau jadi apa? Lulus mau jadi ikan ikan. Lulus mau jadi apa? Bener tuh, pikirin tuh. Ini ntar gua lulus nih. Mau di apa? Mau kemana? Bener. Itu harus penting tuh. Pikirin, kasihan orang tua. Kasih kalian jajan, uang jajan. Masa kalian nggak ngasih? Balik lagi sama orang tua, kasih mereka ini. Lulus mau jadi ikan ikan. Lulus mau jadi apa? Bener tuh, pikirin tuh. Ini ntar gua lulus nih. Mau di apa? Mau kemana? Bener. Itu harus penting tuh. Pikirin, kasihan orang tua. Kasih kalian jajan, uang jajan. Masa kalian nggak ngasih? Balik lagi sama orang tua, kasih mereka ini. Oh, tangan kanan di atas. Belum selesai ya? Oke, semuanya. Tangan kanan di atas, tangan kiri di atas. Satukan. SMA, satu minta dulu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ganteng Indonesia. Mana matinya?